dalam masa belum dikabulkan itu tidak pernah putus asa dalam berdoanya. Angkat tangannya lagi, mengadah ke langit lagi, mengadah ke langit lagi. Jadi ayo kita bandingkan, Nabi saja yang Rasul, sangat mulia, dijamin surga, berdoa, 3 tahun belum dikabulkan, tidak putus asa. Anda siapa? Anda baru berdoa 3 menit sudah menyimpulkan, ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Kurang apa lagi saya, Allah? Jadi kalau Anda sedang mulai mencoba mendekati Allah dengan cara yang salah, maka tidak akan ada keberkahan melekat pada kehidupan Anda. Kita coba bahas dulu dasar awal tentang pembangunan dan kehadiran masjid di tengah kehidupan manusia. Setelah itu paham runtutannya, baru kita masuk kepada substansi pembahasannya sehingga pengetahuan kita bisa lebih luas, wawasan bisa lebih terbuka, dan kesimpulannya bisa maksimal kita dapatkan. Pertama, kita telah uraikan tadi bahwa saat manusia pertama diturunkan ke bumi, inti utama masjid yang tersimbolkan dan terletak kepada Ka'bah itu sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan turunnya kehidupan manusia di muka bumi. Allah firmankan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas." Sungguh rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tadi kita sampaikan, terjadi banjir besar. Bagian atas Ka'bah tersapu oleh banjir tadi. Tersisa pondasinya. Jika satu sisi saja dari pondasi disebut qaidah, lebih dari itu disebut dengan qawaid. Karena Ka'bah memiliki 4 sisi, maka pondasinya pun lebih daripada 1. Dijamakkan kalimatnya menjadi qawaid. Utuhnya disebut dengan bait, pondasinya disebut dengan qawaid. Selanjutnya 6-7 generasi setelah Nabi Nuh alaihissalam dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi mulia yang kelak dari keturunan beliau dari 2 istrinya melahirkan nabi-nabi dan rasul sehingga disebut dengan Abul Anbiya. Beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tugasnya untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah sehingga menjadi bangunan utuh seperti sebelumnya. Meninggikan dalam bahasa Arab disebut dengan yarfa'. Yarfa'u, sesuatu yang akan ditinggikan. Baik, bait ini Ka'bahnya, qawaid pondasinya, yarfa' meninggikan. Diabadikan kisah ini di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Perhatikan urutannya. Wa idh yarfa'u, dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, yarfa'u Ibrahimul qawaid, ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah minal bait, dari Ka'bah, sehingga berwujud seperti semula. Maka sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bahnya kemudian kembali seperti semula dalam kondisi bangunan yang utuh sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masa Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kisaran 30 generasi dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Di Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah, nanti dari situ melahirkan Ishaq alaihissalam. Dari Nabiullah Ishaq turun kemudian Yakub, dari Yakub turun kemudian Yusuf, ambil ke sebelah kanan dan Zakaria, kemudian keponakannya Imran, Imran menikah dengan Hannah, Hannah melahirkan Maryam, Maryam melahirkan Isa. Lanjut ke sebelah kiri nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, dan nyambung dalam keluarga ini sampai puncaknya di Nabi Isa alaihissalam. Dari jalur kanannya lagi menikah dengan Sayyidah Hajar, melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail inilah kemudian melahirkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Jadi sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, 30 generasi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, setiap generasi juga bisa ribuan tahun.
Dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad SAW 2000 tahun. Dari Nabi Isa singkat ke masa Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Jadi kalau diurutkan puluhan ribu tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Ka'bahnya tidak sekedar menjadi Ka'bah, namun kemudian ada area suci di sekitarannya menjadi meluas wilayah kesuciannya yang nanti dikenal dengan masjid. Masjid. Di tempat ini tidak diperkenankan berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Hal yang tidak disukai hukumnya disebut dengan haram. Maka area seputaran masjid ini tempat untuk menyembah Allah, tempat untuk sujud kepada Allah, area suci dekat Ka'bah dikenallah kemudian dengan nama Masjid Al-Haram. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144. Kalimat Masjid Al-Haram pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syattral Masjidil Haram. Kami sering amati saat engkau menengadahkan wajahmu ke langit bermohon kepada Allah supaya kiblat bisa diarahkan ke arah Masjid Al-Haram, arah Ka'bah di dalamnya. Teman-teman, perhatikan ini redaksi indah. Saya lompat sedikit bahasannya. Kata Allah, kami selalu amati, kami sering amati engkau menengadahkan wajahmu untuk berdoa memohon kepada Rabb-Mu. Fokus lihat baik-baik. Nabi minta kiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram. Itu Masya Allah, prosesnya bukan masa yang singkat. Minta sejak di Mekah, dikabulkannya kapan? Ketika beliau tiba di Madinah. Minta sejak di Mekah, dikabulkan di Madinah. Kurang lebih 3 tahun seorang Nabi minta, baru dikabulkan setelah 3 tahun. Kurang apa kemuliaan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau penutup para Nabi. Beliau penutup para Rasul. Sangat mulia namanya disebutkan oleh Al-Quran. Diisyaratkan oleh Nabi sebelumnya. Disebut kabar gembira oleh Nabi Isa AS. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Nabi Isa, Nabi Muhammad dia belum datang, belum dilahirkan, sudah memberi kabar gembira pada umatnya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira ya, akan datang seorang rasul setelah saya. Saya bukan rasul penutup, nanti rasul penutup datang setelah saya. Di antara sifat kemuliaannya adalah Ahmad. Sifat manusia biasa teman-teman sekalian, mustahil ngasih kabar gembira kalau bayinya belum ada, mustahil. Datang tiba-tiba seseorang, akhi, saya kasih kabar gembira, alhamdulillah. Apa itu? Saya akan punya anak laki-laki. Oh, mana? Nanti kalau sudah menikah. Mustahil. Dia orang ngasih kabar gembira, kalau bayinya sudah ada, sudah dilahirkan, diberikan kabar gembira. Nabi Muhammad tidak menyalahi aturan kehidupan biasa. Kata Nabi Isa, saya kasih kabar gembira ya, akan datang seorang Nabi setelah saya. Nabinya belum datang, Nabinya belum lahir, sudah diberikan kabar gembira. Nabi Isa aja gembira, masa kita yang bukan Nabi tidak gembira? Kembalikan, Nabi Isa menyebutkan, Nabi Ibrahim mengisyaratkan, satu-satunya Nabi yang belum wafat, Quran turun satu surah untuk menjamin surganya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami telah siapkan untukmu, kami anugerahkan kenikmatan terbesar di surga. Belum wafat surganya, beritanya sudah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dipuji oleh Allah sifatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bagaimana sifat ibadahnya? Tapi dengan semua kemuliaan ini, ketika bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata di antara doanya ada yang baru dikabulkan oleh Allah dalam masa 3 tahun. Nabi mulia, Rasul mulia, dijamin masuk surga, ayat surganya turun satu surah, kemuliaannya luar biasa, berdoa 3 tahun baru dikabulkan. Dan hebatnya, dalam masa belum dikabulkan itu tidak pernah putus asa dalam berdoanya. Angkat tangannya lagi, mengadah ke langit lagi, mengadah ke langit lagi. Jadi ayo kita bandingkan, Nabi saja yang Rasul, sangat mulia, dijamin surga, berdoa 3 tahun belum dikabulkan, tidak putus asa. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak satupun satu huruf di Quran menjamin surga Anda sampai dengan malam ini. Nabi Isa gak pernah kenal Anda. Nabi Ibrahim tidak pernah menyebutkan Anda. Nabi Ismail kepikiran Anda aja kia. Anda baru berdoa 3 menit sudah menyimpulkan. Ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga? Kurang apa lagi saya, ya Allah? Kurang taat. Jelas ya? Mohon kepada Allah singkatnya. Begitu beliau kemudian hijrah, turun jawaban, diminta kemudian sholat mengarah ke Masjid Al-Haram. Berubah nama teman-teman, dari sekedar Ka'bah, dari sekedar bait, kemudian muncul wilayah masjid sekitarnya. Apa kaitan dengan pembahasan kita malam ini? Ketika hijrah ke Madinah, maka isyarat pertama yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekedar merubah nilai-nilai kepercayaan, akidah yang sudah mulai diawali di fase Mekah,
tapi Allah akan membuka lembaran kehidupan baru. Yang dengan lembaran hidup baru ini tidak sekedar merubah nilai keyakinan, tapi akan merubah tata kehidupan manusia di dunia pada umumnya. Maka Allah perintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa kita, akan ada lembaran kehidupan baru. Kamu akan berhijrah, dan di titik itulah ada pusat hijrah yang akan mensibuh dunia. Apa perintahnya? Ternyata perintahnya bukan membangun pemerintahan pertama kali. Perintahnya bukan bergaul satu dengan itu pertama kali. Bukan mencari materi dunia pertama kali. Bukan menegaskan kedudukan pertama kali. Perintah pertama, bangun masjid. 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 Berasal dari Mekah, hijrah ke Madinah. Kemudian perintah pertama, membangun masjid ketika awal tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Lihat, Allah memberikan isyarat masjid. Nabi Muhammad membangun masjid. Allah subhanahu wa ta'ala Khalik mengisyaratkan pentingnya masjid. Nabi membangun masjid. Kalau masjid tidak penting, mustahil jadi amar pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menganggap penting masjid. Nabi menganggap penting masjid. Kita pencipta bukan. Nabi bukan. Rasul bukan. Kita tidak menganggap masjid penting. Kita siapa? Karena itulah kemudian kita mesti belajar dari pertama kali saat masjid kata Nabi itu dibuat dan kemudian dikumpulkan oleh Nabi para sahabat untuk mewujudkannya. Pertama, apa dasar pembangunan masjid yang dimaksudkan? Kenapa masjidnya bertahan sampai sekarang? Kisaran lebih daripada 15 abad. Dan yang paling penting, kok bisa dari masjid itu kemudian tumbuh? Ini yang paling hebat. Maaf, ada diplomat yang bisa mensibuh dunia. Ada birokrat yang bisa membangun pemerintahan yang luar biasa. Ada pengusaha yang tidak pernah kehilangan kerugian dalam bisnisnya. Yang hebat, Pak, saya katakan pada Anda ya, tidak ada pebisnis pengusaha di masa Nabi yang ketika mereka menerapkan manajemen masjid dari Nabi, pendidikan dari Nabi, tidak ada yang mereka pulang dari pekerjaannya yang kembali modal. Semuanya kembali untung. Nggak ada yang kembali modal. Modal 5 juta, balik 10 juta. Modal 5 juta, balik 20 juta. Modal 10 juta, balik 30 juta. Hampir tidak pernah ditemukan ada orang berniaga dengan manajemen masjid, dengan manajemen pendidikan madrasah Nabi, yang pulang berdagang kembali modal. Semua kembali untung. Nanti kita lihat bagaimana kebangkitan dibangun dari masjid. Dan nanti kita petakan tata letak masjid Nabi dari awal dibangun sampai dengan kekinian. Dan ini inti materi kita pada malam hari ini. Ya, jadi kita baru mulai nih. Sampai jam berapa kita? Oh, baik, insya Allah. Ya. Saya jam 9 pulang, Anda jam 11 silakan ya, tidak ada masalah. Baik, saya turunkan ayat-ayatnya dulu. Setelah itu baru kemudian kita turunkan pembahasannya, dan nanti kita buat kesepakatan untuk mulai mengamalkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Karena percuma kalau saya bahas panjang-panjang, bukanlah. Berjam-jam kita kemudian lewatkan, investasi waktu, kemacetan, tenaga luar biasa, kalau kita tidak punya komitmen untuk mengamalkannya. Ini bahasan cukup penting ya. Setiap yang saya tulis, tolong kasih tanda kalau itu dianggap penting. Karena malam ini agak spesial. Belum saya hapus, sudah dihapus. Ya. Dan yang paling repot, yang saya nilai penting ikut dihapus. Itu yang repot. Jadi saya harus nulis lagi. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Ini kelihatan, Bu? Tidak, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Tuh, antum sih jadi salah tuh. Tidak, ini asikin, Masya Allah. Luar biasa, ini beliau ini selalu meluangkan waktu untuk ikut dan hadir, selalu saf terdepan teman-teman sekalian. Kadang-kadang bawa kamera, kadang-kadang bawa, kadang-kadang ngapus. Karena memang staf akhir TV, memang tugasnya itu. Masjid. Satu, Quran, surah ke-9, ayat 108. Ini rahasia terbesarnya. Dari sini turunkan ke Quran. Ini rincian amalnya. Surah ke-9 lagi, ayat ke-18. Saya ulang ya, teman-teman yang tergabung dalam DKM, Sab Ukhwah, yang berasal dari beberapa aliansi masjid, juga para ibu, majlis talim dan sebagainya. Ini inti utama kegiatan masjid. Anda yang menambahkan anaknya jadi pintar, cerdas, cepat paham, macam-macam, nanti kita akan temukan urutan ini. Ini inti awalnya. Turunan amalnya ke sini. Kemudian kita turunkan lagi. Ini kita turunkan lagi ke Quran. Surah ke-103. Satu surah. Ini kita turunkan lagi.
Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Ini selalu akan terbawa. Ini kita turunkan lagi. Quran surah ke-11 ayat 114. Quran surah ke-17 ayat 78. Quran surah ke-4 ayat 103. Quran surah kedua ayat 238. Yang bisa mengamalkannya dengan baik, ahli masjid yang bagus, punya peluang untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu, kita amalkan. Quran surah 23 ayat kedua. Ayat 1 sampai 2 dulu ya, di poinnya. Baik, kemudian kita turunkan setelah itu. Apakah di masjid hanya satu amal ini saja? Saya tandai satu. Tidak. Anda bisa temukan amal yang kedua. Kita ambil Quran dari pemaparan yang ini. Surah kedua ayat 43. Quran surah ke-9 ayat ke-103. Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang wajib, yang sunnah, dan kemudian jadi kotak-kotak yang beredar. Ya, nanti kita lihat. Kotak apa itu namanya? Kotak amal. Ada tulisan kotak apa lagi? Kotak infak. Baik. Boleh nggak ngedarkan kotak infak di masjid? Dari mana dalilnya? Mana yang boleh tadi bilang angkat tangannya? Apa dalilnya? Ini kan rumah Allah. Di rumah Anda saja tidak boleh mengedarkan sesuatu sembarangan. Saya misalnya bawa sepeda ke Cimahi, mampir ke rumah Anda. Saya bawa sepeda ke isi rumah Anda. Assalamualaikum. Pengen ngedarin sepeda. Boleh nggak? Tidak, karena Anda punya aturan di dalam rumah. Sekarang Anda masuk rumah Allah yang menciptakan Anda, yang merawat Anda, memberikan kesehatan pada Anda. Tiba-tiba Anda bikin aturan sendiri yang Allah tidak menetapkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak ngedarkan kotak infak di masjid? Allahu a'lam. Kita kembalikan kepada itu jawaban paling aman. Quran, kita jawab pakai Quran. Surah kedua ayat 261 sampai 263. Kemudian Quran kita ambil surah kedua ayat 215. Turunan yang tadi boleh atau tidaknya kita ambil Quran, di antaranya surah kedua lagi penegasannya di ayat yang ketiganya. Di turunannya. Baik, fokus lagi. Di masjid diadakan majlis ta'lim, diadakan TPQ, diadakan pengajaran, bahkan diajarkan talaqi, diajarkan macam-macam. Boleh atau tidak? Allahu a'lam. Kembalikan lagi ke sini. Tanyakan kepada Allah. Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian diminta mempelajari Quran surah ke-96 ayat pertama. Khusus langsung majlis taklimnya bahkan dalam bentuk jama', Quran surah 58 ayat yang ke-11. Baik, di masjid ada bagi-bagi sembako. Di masjid ada snacknya, taklim pakai snack. Kotak infak tadi ada, taklimnya ada, snacknya ada, bahkan bantuan disalurkan dari masjid. Boleh nggak memberikan beberapa bantuan makanan-makanan bersumber dari masjid? Boleh nggak? Wallahu a'lam. Balikin lagi ke sini. Ya. Misal Quran surah 59 ayat kita ambil 9 sampai dengan 10. Tadi kita lihat prakteknya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid bukan cuma ada orang sholat, bahkan orang tidur di masjid. Baik, boleh tidak? Itu nggak usah ditulis dalilnya. Nanti setelah selesai baru kita jawab. Baik. Terakhir. Di masjid curhat. Boleh tidak? Baik. Curhat seperti apa yang diperkenankan? Apakah curhat dalam bentuk doa? Atau curhat berkeluh kesah? Atau justru curhat dalam persoalan? Tiba-tiba foto, ceklik. Sedang taklim di Masjid Agung Cimahi. Sayang, sinyalnya nggak bagus. Boleh nggak? Bisa. Ya. Quran surah 9, turunan dari ayat ke-18. Kemudian diturunkan di Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Kemudian diturunkan lagi amalannya di Quran surah kedua ayat 185. Dan jadilah doa saat masuk ke awal masjid. Bismillah. Ayo kita mulai. Pertama, saat masjid di kota Nabi diisyaratkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk mulai dibangun, maka ada pengakuan dari kalimat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang memberikan isyarat kepada setiap umat Islam di muka bumi, jika Anda ingin memiliki masjid kualitasnya mendekati kualitas masjid Nabi, keberkahannya seperti keberkahan di zaman Nabi, kemuliaannya seperti kemuliaan di zaman Nabi, maka ada satu rahasia besar disebutkan di ayat ini. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-108. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Allahu akbar. Sungguh raja taukid, penegasan. Kalau kita terjemahkan dengan penerjemahan balaghah dengan ilmunya, maka bahasa singkatnya saya tegaskan ya, kata Allah, hanya masjid yang dibangun dengan dasar-dasar takwa itu yang paling layak dan paling nyaman digunakan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bocorannya. Masjid dimanapun akan dibangun, kata Allah, hanya ada satu dasar, hanya ada satu sumber nilai yang akan mengabadikan kemuliaannya, yang akan menghadirkan keberkahan di sisi Allah. Apa itu? Kata Allah, takwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Takwa. Saya fokus teman-teman DKM terutama. Lihat baik-baik. Di dalam ilmu balaghah itu ada istilah disebut dengan tadad. Sesuatu berlawanan. Rumusnya, kalau rumus ini dipraktikkan pada ayat Quran, jika Anda menemukan satu disebutkan lawannya, jika itu yang disebutkan adalah positif, maka saat bersamaan Anda diminta meninggalkan lawannya yang negatif. Jika yang disebutkan negatif, maka yang dimaksudkan di ayat itu Anda diminta untuk menghadirkan yang positif dan meninggalkan yang negatifnya. Jelas di sini? Biasanya kalau yang disebutkan yang positifnya, itu artinya semua orang itu paham bahwa itu punya nilai kebaikan. Umumnya itu yang ingin dikerjakan. Tapi ada di antara segelintir orang yang keluar dari pakem ini sehingga membawa nilai-nilai keburukan yang mengalahkan kebaikannya. Jadi kalau disebutkan kalimat yang positif, itu artinya Anda mesti hati-hati dengan yang negatifnya. Sekalipun tidak banyak orang mengerjakan, tapi bahayanya sangat luar biasa. Contoh, takwa itu positif. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran derivasinya. 115 kali. Lawannya nafsu. Nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Yang mendorong sifat takwa, nilai kebaikan, itu malaikat. Di malaikat di antara tugasnya, memberikan dorongan pada diri kita untuk membangkitkan sifat takwa. Di dalam diri kita ini ada jiwa takwa. Ada dorongan nilai-nilai kebaikan. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa manusia yang kami sempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam diri manusia ada kecenderungan berbuat fujur. Fujur nama lain dari nafsu. Dan ada kecenderungan untuk berbuat baik, yaitu takwa. Nah, yang mendorong kepada kebaikan itu malaikat. Makanya ketika Anda ingin mendengar suatu kebaikan, melihat kebaikan, kadang-kadang suka ada dorongan dalam jiwa Anda. Pernah ada perasaan begini? Begitu adzan berkumandang dari Masjid Agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba di hati Anda, cepat siap-siap. Sudah adzan, sudah adzan. Pernah merasakan itu? Ah, itu malaikat yang dorong. Malaikat dalam Quran disebutkan 88 kali. Fokus. Tapi saat yang bersamaan, begitu Anda kemudian mau ke masjid, masih dengar adzan, tiba-tiba adzan selesai. Mitek-tek kelihatan. Sisi yang lain, lihat baik-baik, tenang. Salat nomor 2, kan rukun yang kedua, mitek-tek yang pertama. Pernah dengar dorongan itu? Ah, itu nafsu. Siapa yang dorong nafsu? Namanya setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda misalnya sedang mau ke masjid, adzan sudah selesai, tiba-tiba ada mitek-tek mengatakan, Dek, mitek-tek dulu. Ah, pada saat yang bersamaan dia, bukan, dia pedagang mitek-tek. Cuman Anda sedang digoda untuk berpaling dari masjid. Jelas ya? Saya tidak mengatakan itu, awas. Dan jangan potong video saya. Ah, dia. Paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan, hei ayo bangun masjid dengan takwa. Itu yang saya terima, kata Allah. Itu yang menghadirkan keberkahan. Ini artinya, saat orang diminta membangun masjid dengan nilai takwa, ada segelintir orang yang membangun masjid dengan nilai nafsunya. Itu yang bahaya. Jadi kalau Anda sedang mulai mencoba mendekati Allah dengan cara yang salah, maka tidak akan ada keberkahan melekat pada kehidupan Anda.
Kenapa Bapak korupsi? Supaya bisa infak, Pak. Luar biasa. Kalau Anda bisa bekerja untuk infak, kenapa mesti menempuh jalur yang haram? Paham ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, ketika disebutkan kalimat takwa, akan muncul orang-orang yang berinisiatif mendirikan masjid dengan nilai-nilai nafsunya. Maka kalau sudah muncul dari nafsu, itu pasti tidak akan ada yang baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita tidak bisa menyucikan diri kita karena ada nafsu. Dan perhatikan keterangan di Quran. Sungguh nafsu itu akan selalu mengarahkan pada hal yang tidak baik. Contoh, Nabi bangun masjid dengan takwa. Tiba-tiba sudut lain ada orang mengaku muslim, beriman kepada Allah, bersyahadat mengakui Muhammad Rasulullah SAW. Salatnya di belakang Nabi, persis saf di belakang Nabi. Orangnya luar biasa di depan Nabi. Tapi begitu keluar dari masjid Nabi, dia katakan, ini Muhammad hanya seorang pengacau pemecah belah saja. Kita pun akan bikin masjid baru tandingan dari basecampnya Muhammad yang di sini. Maka dia bikin masjid dikenal kemudian dengan Masjid Dirar namanya. Nafsu. Jadi niat bikin masjidnya bukan untuk ibadah, untuk persaingan. Niat bikin masjidnya untuk popularitas. Niat bikin masjid supaya banyak orang kunjungi. Bukan urusan ibadahnya, tapi urusan macam-macamnya. Maaf ya teman-teman sekalian, ada keindahan, ada kemewahan, ada untuk acara tertentu, ada bagian-bagian tertentu yang semua nilai ini tidak ditujukan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahaya. Sebagus apapun masjid, kalau hanya dibangun dengan dasar arsitektur keindahan tapi tidak diniatkan dengan nilai-nilai takwa di dalamnya, maka ada sesuatu yang akan tidak didapatkan dalam masjid itu. Yang bahaya adalah jika masjid itu dibangun dengan nilai dasar-dasar nafsu, harta yang tidak halal, kebijakan yang tidak halal, keadaan yang tidak halal, maka yang ada tidak akan turun kemudian berkah Allah di dalamnya. Itu poin pertama. Jelas? Baik. Maka jika Anda, nanti kita lihat, berada di masjid dan tidak merasakan kenikmatan, keberkahan hadir di dalamnya, dan tidak mendapatkan nilai-nilai yang seperti zaman Nabi dan terusnya dihadirkan di dalamnya, dan tidak mendapatkan manfaat seperti dulu Anda dapatkan di dalamnya, maka coba cek. Barangkali ada nilai yang takwa yang kurang, ada nilai takwa yang kurang yang melekat di sekitaran masjid itu. Untuk itu kita akan coba lihat apa turunan detil dari persoalan takwa ini. Seperti apa membangun masjid dengan nilai takwa? Kalau masjidnya sudah jadi, seperti apa kemudian kita menggunakan masjid dengan nilai-nilai takwa? Itulah inti pembahasan yang kita coba mulai. Dan dari sini mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kebangkitan umat insya Allah di hari ini. 1. Kalimat takwa yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali itu setidaknya dibagi pada 2 bagian. Nah, ini bagian penting. 1, bagian pertama ada yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam bentuk hubungan dengan Allah. Bahasa ulama kita, hablum minallah. Bahasa kerennya di bahasa Arab, al-bu'd rabbani, dimensi spiritual. Wujudnya ibadah ritual. Bagian pertama. Jadi kalau disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, maka kalimat pertama kali yang ditujukan, dimaksudkan dengan takwa itu adalah membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya ibadah ritual. Awas, hati-hati. Kalau di masjid tidak ditemukan ibadah-ibadah semacam ini, maka ada yang keliru dalam proses ibadah di masjid itu. Kalau di masjid tidak ditemukan nilai yang pertama ini, maka tidak akan pernah turun keberkahan di area masjid itu. Baik, mari kita lihat apa bentuknya Ustaz. Al-Quran menerangkan konteks hubungan yang pertama ini. Kita turunkan sebagian dari ayatnya. Yuk kita mulai. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah. Ibadah pertama. Wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fokus baik-baik. Innama, hanya boleh. Kalau ada ayat di Quran dibuka dengan kalimat innama, maka hukumnya terbatas. Tidak boleh keluar dari batasan-batasan itu. Contoh, yang menerima zakat berapa golongan? 8. Boleh kita memberikan zakat di luar 8 golongan itu? Dia sangat butuh, tapi tidak berada di luar sifat 8 golongan itu. Boleh tidak? Tidak. Dari mana taunya tidak? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kalimat innama.
Dalam ilmu nahwu disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas. Tidak boleh keluar dari batasan itu. Allah firmankan di Quran surah 9 ayat ke-60. Innama as-sadaqat. Innama as-sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan. Hanya boleh. Lil fuqara. Bagi orang fakir. Wal masakin. Bagi orang-orang miskin. Wal mu'allaf wal amilina alaiha. Orang yang fokus mengurus urusan zakat. Wal mu'allafin wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya tersentuh dengan nilai Islam. Bisa jadi dia belum masuk Islam, tapi tertarik dengan nilai keislaman. Tanya-tanya tentang Islam, lihat ceramah keislaman, lihat masjid. Anda boleh berikan bagian dari zakat, tidak harus dalam bentuk uang. Berikan majalah keislaman, CD-CD keislaman, supaya dengan itu terdorong dia untuk masuk Islam di kemudian hari. Atau ada orang yang di awal-awal masuk Islam, perlu bantuan-bantuan untuk menguatkan nilai keislamannya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, wafir riqab. Yang keenam, wal gharimin. Yang ketujuh, wafi sabilillah. Yang kedelapan, wabnis sabil. 8 golongan tidak boleh zakat dikeluarkan di luar 8 golongan ini. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan kalimat innama adatul hasri. Jadi kalau Anda tadi baca 8 golongan, fakir, miskin, lihat baik-baik, amilin alaiha, mu'allaf, firriqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Yatim ada tidak di situ? Tidak ada. Kalau saya ingin berikan kepada anak yatim, boleh tidak? Halo? Tidak. Yang tidak angkat tangan. Yang boleh angkat tangan. Yang tidak jelas, nggak usah angkat tangan. Belum tentu tidak boleh. Kalau yatim itu masuk kategori di 8 golongan ini, maka boleh kita berikan. Yatim yang fakir, boleh. Yatim yang miskin, boleh. Yatim yang gharimin, boleh. Yatim yang ibnu sabil, boleh. Tapi yatim yang ghani, yatim yang bukan fakir, yatim yang bukan miskin, yatim yang bukan mu'allaf, yatim yang bukan 8 golongan ini tidak berhak menerima bagian dari golongan-golongan zakat yang dimaksudkan. Paham? Nah, sekarang apa hubungan dengan masjid? Ayat masjid dibuka dengan kalimat yang sama. Innama. Artinya di dalam masjid dibatasi urusan-urusan aktivitas kita hanya boleh pada yang ini saja. Di luar itu tidak. Jadi kalau ada aktivitas kita di luar apa yang disebutkan di ayat ini, maka kita harus simpan aktivitas itu di luar masjid untuk dikembangkan kemudian hari. 1. Innama ya'muru masajid Allah. Kegiatan-kegiatan yang hanya dibolehkan untuk memakmurkan semua masjid-masjid Allah. Bentuknya jama'. Jama' itu artinya banyak, menunjuk pada semuanya. Mau masjid besar, masjid kecil, masjid agung, masjid ageng, masjid yang dari keramik, masjid yang dari kayu, masjid yang dari batu, semua sepanjang disebut masjid. Kata Allah, hanya boleh kegiatan dilakukan di dalamnya yang bersifat ma'mur. Ya'mur. Ya'mur. Ini poin pertama. Kata ya'mur, nanti satu turunan kata dengan kata ma'mur. Dan dari kata makmur ini diserap ke dalam bahasa Indonesia, dibentuk panitia perawatannya, dikaitkan dengan masjid, disingkat dengan DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Ingat Pak, Bapak bukan hanya dapat mandat dari sekitaran manusia, tapi mandat itu langsung dari Al-Quran. Ketika disebutkan Dewan Kemakmuran Masjid, kalimat makmurnya bersumber dari Quran ke-9, surah 9 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya. Ia-nya bersatu dengan kata amira, dari kata umrun. Umur. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata umur tidak disebutkan dalam bahasa Arab, kecuali di antara makna utamanya sesuatu yang melahirkan manfaat. Hal yang menghadirkan keberkahan. Umrun. Kenapa usia kita disebut dengan umur? Bedakan, ada ajal, ada umur, itu beda. Kalau ajal, batas akhir kehidupan. Quran surah 7 ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajalnya. Batas hidupnya. Batas hidup. Ada yang 63 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 3 bulan, dan sebagainya. Fa'idha aja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau tiba ajalnya, maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah sekarang persoalannya, kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Tapi kalau kita bertanya, ya Allah, sampai ajal saya tiba, apa yang harus saya lakukan supaya semua aktivitas saya itu bisa diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas kita dalam mengisi ajal ini disebut dengan istilah umur namanya. Ini. Di umur itu bukan usianya. Umur itu asalnya aktivitas yang digunakan dan diarahkan untuk mengisi jatah usia kita atau jatah ajal kita. Paham? Oke. Cuman ajal itu sengaja kemudian kita harus pahami oleh Allah dijadikan gaib.
Ditetapkan oleh Allah gaib, misteri, tidak ada yang tahu. Sebab kalau diberitahu, orang tidak akan nyaman dalam urusan kehidupan dunia. Misal, nama siapa? Ya, Fuad, Masya Allah. Fuad dari mana? Dari Demak. Masya Allah, tinggal di Demak, datang ke sini, atau lahir di Demak, tinggal di Bandung. Bandung di Pajajaran, asal dari Demak. Berapa tahun usianya? 30 tahun. Berapa bulan? Baik, lihat. Misal, Fuad usianya 30 tahun. Ajalnya 30 tahun lebih 2 hari. Misal. Sekarang sudah diambil 30 tahun, 1 hari, 23 jam, 15 menit. Tinggal 45 menit lagi. Misal. Dan dia tahu waktunya. Pertanyaan saya, ketika Fuad tahu waktunya bahwa tinggal 45 menit akan berakhir kehidupannya, apakah masih mampu Fuad pulang dari masjid ini untuk persiapan kegiatan besok harinya? Demi Allah saya katakan, Fuad, habis dari sini kita makan es cendol yuk? Enggak. Kenapa? Saya mau istighfar aja. Astagfirullah. Kenapa kamu tinggal 45 menit? Fuad, besok kuliah enggak? Enggak. Kenapa? 45 menit. Jadi ketika Anda tahu ajal kapan itu terjadi, maka persoalannya, mohon maaf, manusia tidak akan bergerak untuk meningkatkan semangat dalam beribadahnya. Maka dari itu, dirahasiakan oleh Allah tapi diberi petunjuk. Hei, walaupun saya rahasiakan supaya kalian berkontribusi positif untuk berlomba mengisi sisa usia itu dengan nilai-nilai yang bermanfaat, dengan nilai-nilai yang berkah. Jadi seakan-akan begini, jangan sampai kamu kemudian wafat, usia kamu tidak bermanfaat. Jadi mohon maaf Pak ya, Ibu. Kalau Anda ada yang ditanya misalnya berapa umurnya sekarang, maka sesungguhnya kalimat itu titipan dari Allah kepada lisan kawan Anda untuk mengingatkan Anda. Dari sekian puluh tahun Anda hidup, berapa yang bermanfaat dalam hidup Anda? Jangan bangga jawab dulu. Bapak sekarang sudah 80 tahun. Pertanyaan saya, dari 80 tahun itu pernah nggak matanya dipakai yang tidak bermanfaat? Berapa kali matanya melihat maksiat? Berapa kali telinganya dengar maksiat? Berapa kali tangannya berbuat maksiat? Berapa kali kakinya berbuat maksiat? Makanya wajar Nabi mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki usia yang panjang, tapi ada keberkahan dalam usianya. Umur. Paham ya? Dipulang dari sini, coba evaluasi. Umur Anda berapa, dan berapa yang akan dihisab oleh Allah, maka evaluasi tubuh kita untuk mendapatkan yang terbaik. Kata umur, kalau ditambah ya di depannya, maka ya ini bermakna sesuatu yang terus berlangsung, tidak pernah putus. Ya ditambah dengan umur, dimasukkan dalam kalimat masjid, dan dalam Quran, hanya dicantumkan pada ayat masjid. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, maaf, kalau Anda ingin hadir sekitaran masjid, jadi pengurusnya, jadi kemudian peserta ibadahnya, jadi jamaahnya, jangan sampai kata Allah melakukan aktivitas di dalam masjid, kecuali seluruh kegiatan itu ada manfaatnya. Ada keberkahannya. Fokus baik-baik. Jadi makmur itu bukan rame. Dewan Kemakmuran Masjid, dewan yang bikin rame masjid, luar biasa. Maaf kalau cuma rame, alun-alun rame, sabuga rame, tempat olahraga rame. Apa bedanya keramaian di luar dengan di dalam? Tidak ada keramaian di dalam masjid kecuali yang menunjuk pada kemanfaatan. Ayo silahkan ramaikan, ramaikan pengajian, ramaikan sholatnya, ramaikan ibadahnya. Tapi jangan sampai membuat keramaian di masjid yang tidak ada nilai keberkahan dan manfaatnya. Paham? Nah, konser musik, jangan di masjid. Wah ini masjid, di luarnya dangdut misalnya kan, nah itu tidak nyambung. Jelas ya? Like and subscribe.